Jadi kalau ada rencana pemerintah untuk di dalam apa, Departemen Agama, Kementerian Agama itu juga melayani kawan-kawan kita sebangsa, setanah air, walaupun berbeda keyakinan, tidak jadi masalah kok. Itu memang tugas negara. Sampai Pak Jokowi juga terheran-heran menanya Pak Haidar Nasir kok sampai begitu kekayaan Muhammadiyah ini karena sumbangan dari dengan hisap sebenarnya 50 tahun lagi kapan lebaran sudah tahu. Muhammadiyah sudah menetapkan kita mulai Ramadan itu hari. Pada edisi podcast Info Indonesia edisi kali ini kita kehadiran tokoh istimewa. Beliau adalah Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan. Langsung saja kita berkenalan dengan Bapak Ridwan Hayatuddin. Selamat datang Pak di Info Indonesia. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja Pak kita ke tema. Ini melihat kondisi politik sekarang pemilu 2024 ini, pandangan Muhammadiyah seperti apa Pak? Gaduh. Gaduhnya seperti apa? Ya kita lihat pileg, pilpres sudah berlalu, kemudian masih ada atau banyak yang tidak puas dengan penyelenggaraan itu, maka saya katakan gaduh. Itu pertama. Kemudian yang kedua, merebak cerita di mana-mana adanya perjalanan pemilu yang pencoblosan itu banyak diwarnai oleh transaksi dan kalau istilah kawan di bawah siraman gitu. Yang kita lebih miris lagi cerita pelaku-pelaku di bawah, siraman itu kok sampai bahasa Palembang timpo menimpo. Itulah keadaan politik kita sekarang ini. Menimbul kegaduhan di mana Pak? Apa sekarang ini ada hak angket atau apa? Saya kira karena kita negara hukum dan semua sudah diatur di dalam konstitusi kita, baik Undang-Undang Dasar 45 atau undang-undang lain turunannya, undang-undang politik, bahwa apapun persoalan ternyata sudah ada salurannya, termasuk hak angket, ya gunakan saja secara baik dan proporsional hak angket itu. Di balik kegaduhan ini posisi Muhammadiyah ada di mana? Muhammadiyah dari dulu saya kira lebih menempatkan dirinya sebagai dalam posisi benteng moral bangsa. Tetapi bukan berarti Muhammadiyah tidak peduli atau tidak terlibat di dalam politik. Justru lahirnya Muhammadiyah itu karena akibat dari kekejaman politik penjajah, katakanlah Belanda, sehingga masyarakat, rakyat kita miskin, sengsara, papa gitu. Kemudian Ahmad Dahlan, salah satu tokoh nasional yang karena visinya yang tajam, dia mendapat gelar sang pencerah. Ahmad Dahlan melihat inti persoalan bukan penjajahnya, tapi adalah rendahnya sumber insani kita. Kan di situ. Nah maka Ahmad Dahlan mendirikan sekolah, mendirikan rumah sakit, panti-panti. Artinya yang perlu kita benahi adalah sumber daya manusia kita. Nah begitu juga Muhammadiyah melihat politik. Saya kira Muhammadiyah kalau dalam situasi politik seperti ini terjun secara formal, tidak saja
menyalahi kepribadiannya, karena Muhammadiyah bukan organisasi politik, tetapi juga merusak reputasi Muhammadiyah selama ini. Tadi saya katakan bahwa Muhammadiyah bukan tidak berpolitik, tapi politiknya lebih kepada politik yang moral dan substansial tentang cara Muhammadiyah yang dia lakukan tidak seperti cara-cara praktis yang dilakukan oleh partai politik. Meskipun karena situasi politik ujung-ujung ini agak memprihatinkan, maka Muhammadiyah membebaskan atau mendorong kader-kadernya untuk terjun ke politik, sebab Muhammadiyah itu di dalam memanage kadernya, kader-kader Muhammadiyah itu kita sebut sebagai kader persyarikatan Muhammadiyah, kader umat, dan kader bangsa. Meskipun memang kalau kita lihat kader-kader Muhammadiyah yang maju, apalagi majunya sekarang itu tidak dengan persiapan yang panjang, ditambah lagi dengan suasana politik yang saya katakan tadi banyak transaksionalnya, sementara Muhammadiyah lebih mementingkan moral atau high politik, agak susah kader Muhammadiyah untuk bisa lolos, baik itu di legislatif atau di eksekutif. Tapi sih Muhammadiyah ini kan cukup besar, Pak. Ya. Tapi dalam politik kok tidak terlalu terdengar. Muhammadiyah. Jadi begini, ada kalimat yang bagus dari Hajrianto, Dr. Hajrianto, yang beliau sekarang Duta Besar Lebanon, mantan Ketua Pemuda Muhammadiyah. Hajrianto ini kalau di internal Muhammadiyah disebut sebagai kamusnya Muhammadiyah, karena memang beliau peduli terhadap hal-hal yang seperti itu. Jadi dia mengatakan bahwa kader Muhammadiyah itu pertama tidak menonjolkan pribadi. Yang kedua, tidak menonjolkan prestasi. Dan yang ketiga, tidak menonjolkan organisasi. Barangkali Anda tercengang. Barangkali hanya Muhammadiyah satu-satunya punya kader yang 22 adalah pahlawan nasional. Dr. Sutomo itu kader Muhammadiyah. Bahkan Sutomo yang menganjurkan agar Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Bung Karno, Pak Dirman, terus Perdana Menteri Juanda, yang karena deklarasi Juanda tahun 57 itu Indonesia sekarang menjadi 2 kali lipat luasnya. Dan diakui oleh konvensi PBB tahun 82. Bahwa Indonesia itu satu kesatuan antara pulau dan perairannya. Itu di dalam piagam PBB tahun 82, United Nations Convention on Law of the Sea. Jadi Muhammadiyah begitu berpolitiknya. Tidak secara praktis langsung, walaupun memang ada. Dan jadi Anda jangan kaget, ternyata dia itu memang tidak menyebut Muhammadiyah, sebenarnya dia Muhammadiyah. Begitu. Sekarang artinya memang silent atau memang disembunyikan apa status kemuhammadian itu? Secara natural tidak juga dikatakan sembunyikan. Karena ada satu yang melekat pada kader Muhammadiyah itu, bahwa apa yang kita lakukan ini pada dasarnya untuk ibadah. Kalau ibadah ya ikhlas. Jadi tidak perlu dengan rame-rame berteriak-teriak. Biarkan nanti lama-lama orang tahu, oh itu Muhammadiyah. Jadi saya punya rumusan, Muhammadiyah itu ada 3. Pertama, Muhammadiyah punya nomor baku Muhammadiyah.
Yang kedua, dia Muhammadiyah yang berada di pengurus Muhammadiyah. Yang ketiga, dia Muhammadiyah tetapi tidak punya nomor baku dan tidak berada di pengurus. Nah, saya berani mengatakan yang nomor 3 ini yang paling banyak jumlahnya dan paling banyak menyumbang buat Muhammadiyah. Jadi kalau Muhammadiyah dikatakan sekarang terkaya, sampai Pak Jokowi juga terheran-heran menanya Pak Haidar Nasir kok sampai begitu kekayaan Muhammadiyah ini, karena sumbangan dari orang Muhammadiyah yang tidak punya nomor baku dan tidak berada dalam pengurus. Tapi hatinya Muhammadiyah, dia ingin beribadah melalui Muhammadiyah. Tapi sekarang kayaknya Muhammadiyah cukup dekat dengan Pak Jokowi. Kedekatannya seperti apa, Pak? Jokowi banget gitu. Contohnya apa? Iya, secara politik tidak terlibat langsung atau lebih cenderungnya ikut pemerintahan Pak Jokowi, tidak memberikan kritik. Saya kira ada pernyataan mantan Ketua KPK Busyro Mukodas itu mencermati politik sekarang itu ada. Nah, tapi itu pun Muhammadiyah karena memang core bisnisnya sebagai organisasi filantropi tidak berpolitik praktis, tapi Muhammadiyah memberikan pesan-pesan moral dan memberikan sumbangan-sumbangan, proposal, rekomendasi, usulan untuk memperbaiki pemerintahan itu ada. Walaupun memang jarang yang terekspos. Bahkan Muhammadiyah juga memberikan sumbangsinya untuk mengawal negara ini terhadap perundang-undangan kita yang dianggap menyimpang dari UUD 45. Muhammadiyah sudah berapa kali mengadakan uji materi undang-undang itu dan berhasil. Pandangan Muhammadiyah sendiri terhadap pemerintahan Jokowi seperti apa? Perlu perbaikan. Pada sisi mana? Tata kelola. Memang tata kelola kita kurang baik. Ya perlu diperbaiki. Perlu diperbaiki. Di posisi mananya, Pak? Terutama yang lebih berpihak kepada kesejahteraan masyarakat. Saya termasuk juga sebenarnya dari dulu ya, seperti BLT, bansos itu kan dari SBY. Saya kurang setuju. Masyarakat itu kita berdayakan. Memang kalau memang dalam emergensi tidak apa-apa, masyarakat kita bantu materi itu. Tetapi lebih penting lagi, bagaimana caranya masyarakat ini mampu untuk berdiri sendiri, tidak menggantungkan diri kepada negara. Ini kalau dibiarkan berlama-lama semakin banyak, ini membebani negara. Nah kalau rakyat lemah, negara juga akan lemah. Kan begitu? Iya. Terutama dari situ. Yang kedua, terus terang saya juga sampai hari ini adalah advokat. Tadi kita ngobrol, saya berpandangan mudah-mudahan ini hanya situasional saja. Saat ini kalau kita bicara politik, bicara hukum, hampir-hampir identik dengan uang. Dengan harap bisa berhasil, kita berperkara di pengadilan, atau kita ingin membuktikan diri lebih baik lagi pada masyarakat dan politik tanpa modal uang. Perlu perbaikan. Politik transaksional ada. Ya, transaksional. Termasuk di hasil pemilu ini juga. Tapi kita tetap optimis, kita perbaiki sama-sama. Gitu. Ini kita ada keputusan dari Kementerian Agama soal fungsi dari kantor urusan agama tidak hanya untuk menikahkan masyarakat Muslim, tapi juga seluruh masyarakat yang agama lain.
Kenapa? Pandangan dari Muhammadiyah seperti apa, Pak? Muhammad Rasulullah mendirikan negara di Madinah yang terkenal dengan ada Piagam Madinah. Kalau kita baca pasal-pasal di Piagam Madinah itu betul-betul mengagumkan. Jadi Muhammad Rasulullah sudah dapat berhasil memberi contoh bahwa Islam itu benar-benar rahmatan lil alamin. Artinya agama Islam itu bukan hanya untuk orang beriman saja, tapi juga untuk mereka yang berbeda iman dari kita. Nah, di dalam pasal 1, pasal 2 Piagam Madinah itu dinyatakan bahwa masyarakat Madinah yang sangat multikultural itu mereka sama-sama sangat menjunjung tinggi dan menghormati keyakinan masing-masing. Itu dinyatakan kan, lakum dinukum waliyadin. Bahkan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Jadi kalau ada rencana pemerintah untuk di dalam Departemen Agama, Kementerian Agama itu juga melayani kawan-kawan kita sebangsa, setanah air. Walaupun berbeda keyakinan, tidak jadi masalah kok. Itu memang tugas negara. Kita boleh memilah, tapi jangan dipisahkan terlalu tajam. Kita kan dalam satu negara. Saya kira tidak jadi masalah. Artinya KUA itu milik semua gitu ya? Iya. Bahkan Islam itu wajib. Bagaimana caranya Islam itu bisa melaksanakan sifat Rahman dan Rahim Allah itu kepada siapa saja. Jadi kebutuhan siapapun sepanjang tidak mengganggu kita, ya harus kita penuhi, kita layani gitu. Nah, ini kita ada bahasan soal Ramadan. Nah, biasanya Ramadan ini Muhammadiyah dengan pemerintah ini kadang-kadang berselisih waktu. Ini untuk tahun ini gimana? Muhammadiyah karakternya ilmu. Apapun persoalan Muhammadiyah memecahkannya dengan ilmu. Jadi termasuk menentukan Ramadan Muhammadiyah menggunakan ilmu. Kalau kita simak Al-Quran, Al-Baqarah 29, 30, 31 dan seterusnya itu. Setelah Allah menjadikan Adam yang sempat dipertanyakan oleh malaikat, apa kata Allah? Ini a'lamu ma la ta'lamun, itu ilmu. Aku berilmu, aku tahu, sementara kamu tidak tahu. Kemudian Adam diajarkan ilmu, itu ayat 30. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Kepada Adam diajarkan asma-asma. Maksud asma itu ilmu. Jadi kalau kita menyebut Asmaul Husna, sifat Allah yang 99, itulah induk ilmu, sifat Allah itu. Nah, setelah Adam diajarkan ilmu, kemudian Allah ingin memberitahu pada malaikat. Kata Allah kepada malaikat, ambiuni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Terangkan kepadaku ilmu-ilmu asma-asma itu. Kalau kau memang benar, artinya ukuran benar salah adalah ilmu. Nah, Muhammadiyah menggunakan ilmu hisab. Anda baca di dalam surat Yunus ayat 5. Itu jelas. Saya sebut saja Indonesianya, dialah Allah yang menjadikan matahari seperti pelita dan bulan bersinar, dan Allah menetapkan manzilahnya, orbitnya, lita'lamu adada sinina wal hisab, agar kamu dapat mengetahui bilangan tahun
dan menghitung waktu dengan hisab. Nah, jadi Muhammadiyah menggunakan hisab. Dengan hisab itu perintah Al-Quran. Nah, dengan hisab sebenarnya 50 tahun lagi kapan lebaran sudah tahu. 50 tahun lagi kapan gerhana sudah tahu di mana, kapan sudah tahu. Tidak meleset kok. Maka dikatakan dalam surah itu, ma khalaqallahu dzalika illa bilhaq. Tidak Allah jadikan ciptaannya itu illa bilhaq, kecuali dengan hak. Apa arti hak? Hak itu hal yang pasti, hal yang hakiki, ada hisab hakiki. Jadi dengan menggunakan hisab. Ya, kita perjalanan bulan bumi itu konstan, tidak meleset dan bisa diprediksi. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Hak itu datang dari Allah dan kamu jangan ragu. Hisab. Kita waktu sholat, bagaimana arah Ka'bah itu? Cuma dengan hisab. Dengan ilmu. Itu Muhammadiyah. Kalau di tahun ini ada perbedaan? Muhammadiyah sudah menetapkan kita mulai Ramadan itu hari Senin. Senin ya. Tanggal 11 bulan 3. Jadi minggu. Jadi Ahad malam Senin kita sudah tarawih. Hisab. Tidak berubah hisabnya. Dan insya Allah juga lebarannya pada tanggal 10 April pada hari Rabu. Sudah ditentukan itu Pak ya. Hisab sekali lagi itu perintah Al-Quran. Pandangan Muhammadiyah terhadap kadang-kadang perbedaan dengan pemerintah soal waktu ini seperti apa Pak? Muhammadiyah sudah terbiasa dengan perbedaan dari dulu. Dari dulu. Orang yang di Muhammadiyah itu macam-macam. Dari berbagai latar belakang. Dulu Muhammadiyah kalau muktamar pakaiannya beda-beda. Ada yang pakai jas, pakai dasi, ada yang pakai sarung, macam-macam. Itu biasa Muhammadiyah. Dan yang ada di Muhammadiyah juga dari berbagai latar belakang, profesi, pendidikan, bahkan partai politik. Yang tadi saya katakan tadi. Jadi Muhammadiyah sebagai rumah besar yang di dalamnya terhimpun dengan berbagai macam perbedaan. Dan perbedaan itu sunatullah. Sunatullah. Kita tidak akan bisa mengelak dari perbedaan termasuk dengan pemerintah. Tetapi Muhammadiyah tetap, apapun yang dilakukan, pedomannya adalah ilmu seperti hisab tadi. Artinya memang sudah terbiasa itu Pak ya? Ya. Jadi karakter Muhammadiyah. Kalau tahun ini kemungkinan sama atau tidak? Antara pemerintah ada, mungkin bisa berbeda. bisa berbeda. Iya, mungkin bisa berbeda. Ya. Perbedaannya di mana? Pola pandangnya apa waktunya? Banyak orang belum tahu juga, belum paham. Oh jadi gini, sebenarnya yang di luar Muhammadiyah juga saya dengar juga menggunakan hisab. Ya. Bukan hanya ru'yat. Iya. Kan ru'yat itu kan melihat langsung tuh. Iya. Nah, nampaknya perbedaan itu kalau Muhammadiyah, kalau memang bulan ini sudah muncul pada sore atau maghrib itu, ya sudah masuk tanggal 1. Tapi ada yang harus 3 derajat, 4 derajat. Nampaknya di situ perbedaan. Derajatisasinya gitu. Ya, derajat munculnya bulan sabit di ufuk Fata Morgana itu. Cuman di situ perbedaan. Tapi berpengaruhnya cukup besar juga. Apa? Berpengaruhnya cukup besar kan pengaruhnya itu. Bahkan Muhammadiyah sudah merancang kerjasama dengan Turki. Ada kalender yang bersifat dunia. Nah kan gerakan gini kan, misalnya gini. Kita lihat waktu sholat saja. Misalnya zuhur. Kadang-kadang jam 12 itu sudah zuhur.
ada lagi jam 12.25 baru zuhur. Itu semua hisab kok. Tidak mungkin kita harus ru'yat melihat matahari menetapkan itu. Baik, ini kita balik ke Sumatera Selatan, Pak. Kita bicara nasional tadi. Ya. Nah, mungkin dari pandangan politik sekarang ini Muhammadiyah di Sumatera Selatan memandang politik ini seperti apa, Pak? Politik bagus kok. Aristoteles mengatakan manusia zoon politikon. Kita menyimak surat pertama Iqra, dikatakan di sini Iqra bismillahirrahmanirrahim khalaqal insana min 'alaq, bahwa manusia diciptakan dari alaq. Alaq itu artinya daging yang tertempel. Artinya memang naturalnya manusia itu tergantung dan perlu kerjasama dengan yang lain. Perlu saling tolong, saling bantu. Puncak pergaulan, puncak kerjasama itu adalah negara. Kalau bicara negara itu politik. Bahkan di dalam surat Ali Imran 112, mereka itu akan ditimpakan kehinaan di mana saja mereka berada, kata Allah, kecuali mereka yang pada saat yang sama memelihara hubungan dengan Allah sekaligus memelihara hubungan dengan sesama manusia. Mereka itu kembali akan mendapat amarah Allah. Bi ghadabin minallah. Dan mereka itu akan mendapat akibat kepapaan kalau tidak bergaul dengan sesama manusia. Ya, puncak pergaulan politik. Tapi insya Allah Muhammadiyah selalu di dalam politik itu tidak praktis seperti partai politik, tapi dia memberikan politik yang substansial, juga menjadikan dirinya sebagai benteng moral dari politik berbangsa dan bernegara ini. Bapak pernah juga menjabat sebagai anggota DPR ya? Pernah 2004, 2004, 2009. Melihat kondisi politik di Sumatera Selatan sekarang seperti apa, Pak? Saya ingin melihat nasional dulu. Iya. Saya kira saya termasuk yang sependapat agar partai politik tidak usah banyak, gitu. Cukup 2 atau 3 supaya jelas pertanggungjawabannya. Kalau sekarang kan tidak bisa. Iya. Bagaimana pertanggungjawaban partai politik kepada rakyat, tidak bisa. Tuh. Sudah bagus, sudah ada PT, parliamentary threshold itu sudah ada, sudah bagus itu. Kalau bisa ke depan ya ditingkatkan lagi itu. Kemudian Sumatera Selatan yang kelihatan bakal muncul, pokoknya gubernur ya, arahnya ke sana ya. Hasil pileg, hasil kita pileg dulu. Ya kalau bicara hasil pileg, hasil pilpres yang tadi, kan saya dapat informasi dari teman-teman pelaku di bawah, tanpa siraman tidak akan berhasil. Jadi itulah begitu besar godaan politik, sebagaimana saya pernah baca buku Kenyelenehan Gus Dur ya. Jadi dengan kawan-kawan kita yang ada di NU yang memang lebih kental politiknya itu, ada pameo. Godaan politik lebih dahsyat dari godaan iblis. Kan gitu. Tidak begitu. Artinya hasil politik 2024 ini ya bisa dikatakan hasil politik siraman gitu Pak. Transaksional. Bisa. Kalau secara itu yang terjadi. Kalau dulu sebelum-sebelumnya ada istilah anggota DPR Spanyol. Apa itu? Separuh nyolong. Ada Pak. Nah tetapi kan begini. Memang sulit kita mencari proses yang bagus, ideal itu sulit Pak. Saya dulu pernah, waktu kami anggota DPR di kota,
Jadi saya kan ketua komisi A waktu itu. Kami lihat bagaimana saudara kita orang Cina itu mengolah tempe, mengolah tahu. Ditijak-tijak di sana macam. Kok ngeri. Rasanya udah termakan kalau lihat cara pengolahannya. Saya bilang, kalau jangan melihat cara pengolahannya saja, dan juga hasilnya. Kalau bicara pengolahan, bagaimana kalau kita melihat pengolahan untuk mendapatkan seorang bayi yang diproses antara ibu dan ayah kita. Kan tidak tega juga melihatnya. Itulah. Artinya saya begini, saya tidak membenarkan apa yang terjadi. Tapi kita harapkan, okelah kawan-kawan yang nanti duduk di eksekutif legislatif itu sudah terlanjur karena memang perebutannya terkondisi demikian. Mudah-mudahan diharapkan nanti pelan-pelan mereka menyadari bahwa mereka itu mendapat amanat dari rakyat. Bahkan lebih jauh, sebenarnya kekuasaan itu amanat dari Allah yang akan dipertanggungjawabkan di padang mahsyar. Artinya memang Kita tetap optimis lah. Sudahlah yang lalu, let bygone be bygone, tetapi ke depan kita selalu memperbaiki diri. mungkin kita langsung closing statement Pak ke pemirsa Info Indonesia. Terima kasih, saya mendapat kehormatan untuk hadir di Info Indonesia. Semoga Info Indonesia ini termasuk akun yang nantinya yang konsisten di dalam mencerahkan kehidupan politik kebangsaan. Dan saya ingin mengatakan bahwa politik itu adalah puncak dari pergaulan, puncak perjuangan kita. Karena itu apapun yang kita hadapi, kita jangan lari dari politik dan kita jangan frustrasi. Kita berbuatlah dan selalu optimis, dan segala sesuatu itu ada fase-fasenya, ada masa-masanya. Katakanlah kalau masa sekarang kurang berkenan, insya Allah ke depan akan lebih baik lagi. Baik, kami akhiri dengan ucapan terima kasih.